Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Desi. Apa kabar semuanya? Masih semangat untuk belajar? Harus semangat ya, walaupun di rumah saja kita tidak boleh malas. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Nah, di sini materinya itu tentang bencana alam, penyebab, dan cara penanggulangannya. Ibu menambahkan beberapa gambar. Coba kalian tebak gambar yang pertama itu bencana apa? Itu longsor. Yang kedua kekeringan dan yang ketiga erosi. Di sini adalah erosi tanah ya. Ayo kita lanjut ke materi. Di sini ada tanah longsor. Bencana tanah longsor ini bencana alam yang diakibatkan adanya pergeseran tanah. Pergeseran tanah ini biasanya terjadi karena curah hujan yang tinggi, terbawa air hujan, dan di tanah tersebut tidak ada penghalangnya. Biasanya yang menjadi pengikat atau penghalangnya itu adalah pohon dan akar pohonnya. Biasanya itu di tanah yang gundul dan di lereng atau tebing sering terjadi longsor. Kemudian penyebabnya apa sih kok bisa longsor? Nah, yang tadi Ibu bilang, bisa karena penebangan pohon, kemudian si tanahnya tidak ada yang menahan. Yang kedua bisa aja karena guncangan gempa bumi. Kemudian akibatnya apa yang terjadi akibat tanah longsor ini? Ya pemukiman, fasilitas umum, jalan dan lain-lain, sekolah bisa tertimbun tanah bahkan mengancam jiwa. Jadi manusia pun bisa tertimbun tanah akibat tanah longsor. Kemudian cara penanggulangannya apa sih? Cara penanggulangannya itu cara untuk memperkecil akibat dari bencana ini. Jangan mendirikan bangunan atau fasilitas umum atau pemukiman dan sebagainya di bawah tebing atau lereng. Kemudian jangan juga bercocok tanam di bawah tebing karena sangat berbahaya. Kemudian yang kedua adalah bencana alam erosi. Yang Ibu jadikan contoh ini adalah erosi tanah. Karena erosi itu tidak hanya tanah, bisa erosi batuan ataupun pasir. Nah, erosi itu apa sih? Erosi itu adalah pengikisan padatan. Padatannya itu bisa berupa apa saja ya, bisa batuan, tanah atau pasir. Kalau yang di sini itu pengikisan tanah di pinggir sungai. Jadi bedanya dengan longsor, kalau longsor itu tanahnya yang bergeser banyak, kalau erosi itu terkikis sedikit demi sedikit. Biasanya yang sering terjadi di lingkungan kita itu erosi pada pinggiran sungai. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Ketika hujan besar, air sungai itu kan deras. Kemudian mengikis tanah di samping-sampingnya itu dan terbawa arus. Itu juga penyebabnya itu adalah volume air yang tinggi atau karena menebang atau tidak menanam pohon di pinggiran-pinggiran sungai. Jadi tidak ada yang mengikat tanah sehingga tanah mudah terbawa oleh air. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya penyempitan lahan dan pendangkalan sungai. Sungainya jadi dangkal karena banyak material, bisa tanah atau batuan yang mengendap di dasar sungai. Kalau sungai sudah dangkal, biasanya sering terjadi luapan air dan nanti bisa berakibat banjir. Jadi akan merembet. Kemudian cara penanggulangannya gimana sih kalau erosi? Menjaga kelestarian lingkungan ya, menanam pohon, tidak menebang pohon sembarangan terutama di pinggiran sungai, dan menghindari pembangunan di sekitar sungai karena berbahaya juga kalau ada pengikisan tanah, rumah bisa terbawa oleh aliran sungai. Kemudian yang selanjutnya adalah bencana kekeringan. Kekeringan ini seperti dilihat dari gambar itu sangat sangat dari tumbuhan pun akan rontok, tanah akan gersang, dan sumber air pun akan menipis. Kenapa menipis? Karena kekeringan ini adalah bencana alam yang terjadi karena kekurangan cadangan air tanah. Sedangkan manusia sangat membutuhkan air dalam kehidupan sehari-harinya
untuk makan, memasak ya, menggunakan air minum, kemudian mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Air itu adalah kebutuhan nomor satu. Ketika cadangan air di tanah kurang, tapi manusia terus-menerus menggunakan air, maka akan terjadi kekeringan. Penyebabnya apa kekeringan ini? Bisa jadi karena kurangnya air tanah akibat ditebangnya pohon atau kurangnya tanaman. Nah, kenapa? Apa hubungannya air dengan pohon? Karena pohon itu akarnya dapat menyimpan air tanah. Jadi ketika turun hujan, terserap oleh tanah, airnya akan disimpan oleh akar-akar tanaman. Kalau pohon sudah berkurang, persediaan air pun bisa berkurang. Kemudian kurangnya resapan air pada tanah. Coba kita lihat di sekeliling kita, banyak sekali tanah yang dilapisi oleh tembok atau ubin atau aspal. Jadi tanah di sekitar kita itu kurang resapan air hujan, jadi tidak meresap ke tanah. Airnya mengalir ke tempat yang lebih rendah dan terjadilah banjir di dataran rendah. Nah, jadi lebih baik kalau kita memiliki halaman, jangan semuanya di tembok, tapi kita sisakan untuk tanah agar ada resapan air. Akibatnya dari kekeringan itu apa? Banyak sekali. Kita akan kekurangan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Susah untuk memasak, untuk minum, untuk mandi, mencuci, dan lain-lain. Kemudian terutama untuk para petani tidak bisa menyiram tanamannya. Akhirnya gagal panen ya. Kemudian penanggulangannya apa sih agar tidak terjadi kekeringan? Yang pertama, tetap kita harus reboisasi atau menanam tanaman, menanam hutan yang gundul. Kalaupun tidak menanam hutan, di halaman rumah kalian minimal ada tanaman ya. Kemudian membuat sumur resapan atau biopori. Biopori itu seperti apa nih? Ada gambarnya. Jadi di dalam tanah itu dibuat lubang yang lumayan dalam, diisi oleh dedaunan kering. Nah, kemudian ditutup. Kenapa ditutup? Karena supaya tidak ada yang terperosok atau jatuh ya. Ditutup, tapi jangan lupa pakai bolong-bolong. Nah, nanti air hujan akan terserap oleh tanah, sehingga air di dalam tanah akan bertambah. Itulah materi PLH kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sudah memperhatikan Ibu menerangkan walaupun via video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.